Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea. Kali ini saya ingin bahas potensi saham BMHS atau Rumah Sakit Bunda Medik. Di video ini, kita akan mencoba melihat BMHS melalui technical analysis. Nanti analisa fundamentalnya BMHS akan menyusul karena harus dibedah terlebih dahulu atau baiknya saya mencoba menunggu hasil kuartal pertamanya mereka. Tonton sampai habis video ini, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya BMHS secara teknikal. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Let's go ke pembahasan. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan memberikan valuasi IHSG per 22 April, di mana semua target upper swing itu sudah tercapai. Target maksimal saya di 7288,89 sudah tercapai, dan ulasan mengenai target swing ini sudah saya bahas pada video Maret tanggal 10, nanti saya akan kasih linknya di atas ini. Jadi saya membahas sebelum kejadian bahwa saya menargetkan bahwa target IHSG adalah hanya maksimal di 7288. Posisi pada 7288 atau posisi penutupan pada 22 April, IHSG itu berada pada weighted average per 24,66 dengan asumsi EPS pada 293. Saya memakai pendekatan weighted average sesuai dengan yang dipakai juga oleh IDX. Oke, jadi di mata saya valuasi IHSG sudah mahal dan teman-teman melihat bahwa sekarang IHSG sudah memulai penurunannya. Kita mulai masuk ke BMHS. BMHS relatif to Jakarta Composite Index year to date 2022. Kalau teman-teman melihat bahwa BMHS memiliki negative return. Jadi bila indeks mempunyai plus 8%, tapi BMHS malah berkebalikannya, dia minus 18% apabila teman-teman menghold atau membeli BMHS. Jadi IHSG yang chart merah, kemudian yang chart hijau adalah BMHS. Jadi kita mau mengukur. Nah, menariknya nanti saya estimasikan pada saat IHSG turun, BMHS akan mulai naik mendaki. Yuk, mari kita lihat prospeknya. Oke, Bunda Medica. TBK 26 April 2022, saya pakai penutupan harga 26 April. Dia ada pada sektor health, industrinya adalah hospital atau rumah sakit, dengan fokusnya dia ada pada pelayanan IVF atau bayi tabung. Kapitalisasi pasarnya berada pada 5.807,3 miliar. Floating stock publik berada pada 21,04%. Pengendalinya adalah keluarga Ivansini sebesar 9,72%, dan Bunda Investama Indonesia sebagai mayoritas, meskipun dia bukan pengendali, dia berada pada 57,37%. Ini lumrah ya di mata saya, karena setelah saya cari tahu infonya bahwa keluarga Ivansini itu adalah dia yang penemu IVF untuk di Bunda Medik TBK. Kemudian yang menarik adalah Acacia Investment Limited yang isinya adalah North Star Group, juga memiliki saham sekitar 4,9%. Oke, berikutnya BMHS dalam Exponential Moving Average dan MACD. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang bertanya, kenapa saya lebih senang memakai Exponential Moving Average? Nanti saya akan coba jelaskan pada sesi technical analysis, video technical analysis. Oke, tapi sementara kita fokus dengan BMHS. Oke, harga BMHS selama 6 bulan terakhir ini bergerak selalu di bawah EMA 20 yang warna merah dan slope negatif EMA 20-nya, dan harga BMHS bergerak di bawah EMA 60 biru juga dengan slope negatif. Ini adalah dua EMA yang selalu saya pakai untuk melihat apakah suatu tren itu bullish atau tidak.
dan juga apakah suatu harga itu sudah terlalu tinggi sehingga dia harus melakukan koreksinya. Oke, sekarang kita bedah fokus lebih dalam kepada moving average dan MACD-nya dan chart pattern-nya. Seperti kita ketahui, BMHS ini membuat new low-nya pada awal bulan April dan kemudian membuat low yang sama pada akhir April ini. Nah, semoga dia tidak membuat new low baru. Karena sebagai perbandingan adalah MACD-nya BMAS, dia tidak melakukan new low dari posisi ini. Kemudian terjadi lagi pada posisi ini dia tidak melakukan belum melakukan new low. Dan chart MACD-nya ini mulai mengarah ke arah pattern masuk ke sisi positif. Positif yang dimaksud ini adalah histogram MACD, di bawahnya itu ada posisi negatif, sedangkan di posisi atasnya itu adalah areal yang positif. Areal positif itu menunjukkan tandanya adalah tanda bahwa chart sudah balik arah. Nah, kalau kita melihat pergerakannya BMAS, ini sudah melakukan divergence antara harga dengan MACD-nya. Jadi penurunan BMAS saya lihatnya sudah mulai terbatas. Oke, harga BMAS belum membuat new low, seperti yang tadi saya jelaskan. Juga MACD BMAS tidak membuat new low. Nah, mari kita estimasi bottoming in Fibo. Downside risk-nya BMHS adalah BMHS ini masih bisa menuju bottoming-nya terlebih dahulu di level 625. Seperti saya share di slide ini. Ini adalah potensi BMHS melakukan bottoming-nya di harga 625. Ya. Kemudian mari kita bahas target dari short term-nya BMHS berdasarkan tanggal penutupan 26 April 2022. BMHS ini masih belum menyelesaikan retracement targetnya, di mana saya melihat retracement targetnya ada pada angka 740. Nah, jadi BMAS untuk lanjut lebih tinggi lagi menuju target 880 atau target 900 itu harus menyelesaikan retracement-nya dulu pada level 740. Bila level 740 tidak diselesaikan atau dia tidak bertahan di atas 740, maka BMAS masih mempunyai kecenderungan turun. Kemudian, bila dia sudah bertahan di atas 740, maka target berikutnya adalah saya mempercayai target berikutnya BMAS berada di angka pertama 880. Bisa mencapai 900 karena saya melihat ada resistance di level 900. Ya, jadi bila retracement 740 terlewati, proyeksi berikutnya jangka pendek dari BMAS berada pada 880 sampai dengan 900. Berarti mempunyai upside sebesar 26,61%. BMAS target price berdasarkan fiscal year 2021 untuk technical berada pada 880 sampai dengan 900. Level BMAS di 880 diartikan dalam fundamental fiscal year 2021 dengan EPS 25,3 dan book value per share sebesar 196,06 adalah per target price-nya berada pada 35,15, di mana saat ini target price earning ratio berada pada 27,17. BMHS belum memiliki PE standar deviasi band 5 tahun karena dia baru IPO sekitar tahun lalu ya. Jadi masih belum dilihat benchmark-nya ada di berapa compare to historical-nya. Jadi kalau kita memakai technical analysis, upside masih berada sekitar 26,61%. Dan meskipun saya belum akan membahas fundamentalnya, akan tetapi saya akan share target fundamental yang saya rangkum dari dua brokerage, yaitu berada pada 1370 dengan riset agregat dari dua sekuritas, yaitu Ciptadana dan Sukor.
Oke, sekian technical analysis dari BMAS. Jangan lupa bahwa BMAS masih mempunyai downside risk sebesar 600 di level 625, dan silakan teman-teman bila ada pertanyaan atau komen di video di bawah ini. Dan berikut ini ada disclaimer informasi oleh ID Investasi. Saya saat ini tidak mempunyai posisi pada BMAS dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan ataupun perusahaan sekuritas manapun. Kemudian data yang disajikan ada data publik yang dapat diakses oleh teman-teman semua. Target price diolah oleh kami berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan teman-teman. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Semoga bisa cuan di dalam BMAS dengan memperhatikan target price dan risiko yang akan mungkin terjadi. Dan salam ide investasi. Sampai ketemu di video-video berikutnya.